Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez bungkam Pedro Acosta dengan overtake dramatis di tikungan terakhir. Momen yang mengubah hasil balapan MotoGP. Grand Prix MotoGP akhir pekan ini menyajikan salah satu balapan paling mendebarkan musim ini, dengan sorotan utama pada duel antara bintang muda Pedro Acosta dan juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Dengan pengalaman panjangnya, Marquez kembali menunjukkan kelasnya melalui aksi overtake dramatis pada lap terakhir, yang memaksa Acosta turun dari posisi kelima ke posisi keenam. Momen itu tidak hanya menegaskan keunggulan Marquez dalam hal taktik dan eksekusi, tetapi juga menjadi bukti bahwa di bawah tekanan, pengalaman tetaplah raja. Pedro Acosta, pembalap muda yang sedang naik daun di MotoGP, tampil impresif sepanjang balapan. Dengan gaya balap agresif namun terkontrol, Acosta berhasil menempatkan dirinya di posisi kelima setelah beberapa lap yang penuh persaingan ketat. Banyak yang mengira bahwa Acosta akan mampu mempertahankan posisinya hingga garis finish, mengingat performanya yang stabil dan solid. Memasuki lap-lap akhir, Acosta tampak tenang dan percaya diri, meski sadar bahwa Marc Marquez sedang mengintai di belakangnya. Sejak awal, Acosta memang memperlihatkan kualitasnya sebagai calon bintang masa depan MotoGP, dan posisinya di 5 besar memperkuat reputasinya sebagai pembalap yang layak diperhitungkan. Namun, kepercayaan diri Acosta rupanya sedikit berlebihan. Dengan konsentrasi yang terfokus untuk menjaga posisinya, Acosta tampaknya tidak sepenuhnya menyadari ancaman yang semakin dekat dari Marquez. Marquez, yang juga terkenal karena insting balapnya yang tajam, sudah mempelajari gerakan Acosta dan menunggu saat yang tepat untuk menyalipnya. Di belakang Acosta, Marc Marquez sedang menyusun strategi dengan penuh ketenangan. Meski balapan kali ini tidak dimulai dari posisi terdepan, Marquez menunjukkan bahwa pengalaman dan strategi adalah senjatanya yang paling mematikan. Selama beberapa lap, Marquez menjaga jarak aman di belakang Acosta, menunggu celah yang bisa dimanfaatkan. Dengan sisa 2 lap, Marquez mulai meningkatkan kecepatannya secara agresif. Ia menyadari bahwa kesempatan terbaik untuk menyalip Acosta akan datang di tikungan terakhir. Marquez adalah pembalap yang sudah berulang kali membuktikan kemampuannya mengeksekusi manuver krusial di saat-saat penting. Dan kali ini pun ia tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Momen yang paling menentukan datang pada lap terakhir. Saat balapan memasuki fase penentuan, Marquez melihat kesempatan yang sempurna untuk melakukan manuver mendebarkan di tikungan terakhir. Dengan kecepatan luar biasa, Marquez melaju hingga 246 km per jam sebelum memasuki tikungan. Kecepatan ini sangat berisiko, terutama mengingat betapa ketatnya jarak antara Marquez dan Acosta. Namun, Marquez bukanlah pembalap sembarangan. Dengan pengalaman bertahun-tahun, ia mampu mengendalikan motornya dengan presisi yang luar biasa, melakukan pengereman pada momen yang tepat tanpa kehilangan kendali. Marquez memanfaatkan momentum dari kecepatannya yang tinggi untuk menyalip Acosta dengan mulus di tikungan tersebut, membuat pembalap muda itu tidak mampu merespons dengan cepat. Acosta, yang tampaknya tidak menyangka Marquez akan melakukan manuver seberani itu, kehilangan posisinya hanya dalam hitungan detik. Marquez berhasil menyelesaikan overtaking dengan sempurna dan langsung mengamankan posisi kelima, meninggalkan Acosta terkejut dan terpaksa melorot ke posisi keenam. Aksi Marquez ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal keberanian dan ketepatan waktu. Dengan kecepatan mencapai 246 km per jam, Marquez menunjukkan bahwa ia masih memiliki naluri dan kemampuan balap yang luar biasa, meski menghadapi generasi pembalap yang lebih muda dan agresif. Setelah aksi overtake yang dramatis itu, Pedro Acosta terlihat tak mampu berbuat banyak. Pembalap muda yang biasanya percaya diri, bahkan terkadang melontarkan komentar nyinyir di luar lintasan, kali ini harus mengakui keunggulan Marquez. Aksi Marquez yang brilian seolah membungkam Acosta, yang tampak bungkam setelah balapan usai. Meski awalnya yakin bisa menyelesaikan balapan di posisi kelima, Acosta tampaknya tidak mampu mengatasi tekanan dari Marquez, terutama di lap terakhir yang sangat menentukan. Balapan ini memberikan pelajaran berharga bagi Acosta bahwa di MotoGP, segalanya bisa berubah dalam hitungan detik, dan tidak ada yang aman hingga bendera finish dikibarkan. Di sisi lain, Marc Marquez menikmati kemenangan kecilnya di lintasan tersebut. Meski tidak berada di podium, keberhasilannya mengalahkan Pedro Acosta di lap terakhir menjadi bukti bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Dalam wawancara setelah balapan, Marquez mengatakan bahwa ia sangat menikmati duel tersebut dan menekankan pentingnya pengalaman dalam situasi seperti ini. Saya tahu bahwa Acosta adalah pembalap muda yang berbakat, tetapi di MotoGP, semuanya tentang strategi dan menunggu momen yang tepat. Tikungan terakhir itu adalah kesempatan saya, dan saya tidak mau menyia-nyiakannya, kata Marquez dengan senyum puas.
Marquez juga mengakui bahwa manuver overtake dengan kecepatan tinggi adalah salah satu tantangan terbesar dalam balapan ini. Tetapi ia percaya diri karena sudah sering menghadapi situasi serupa selama bertahun-tahun berkompetisi di kelas utama MotoGP. Setelah penampilan memukau di MotoGP Aragon, Marc Marquez semakin menjadi sorotan dalam dunia balap MotoGP. Pembalap asal Spanyol ini kembali memperlihatkan kemampuannya setelah masa sulit yang ia lalui dalam beberapa musim terakhir, khususnya setelah beralih ke tim Gresini Racing. Kolaborasi baru ini tidak hanya membangkitkan kembali semangat Marquez, tetapi juga membuahkan hasil nyata, dengan podium spektakuler di Aragon yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Kini, perhatian tertuju pada balapan berikutnya, MotoGP San Marino, yang digelar di sirkuit Misano. Misano sendiri merupakan sirkuit yang sangat istimewa bagi pembalap asal Italia, Francesco Pecco Bagnaia. Bagnaia, juara bertahan dan pembalap utama Ducati, menganggap Misano sebagai kandangnya. Dalam beberapa musim terakhir, Bagnaia menunjukkan dominasi yang kuat di sirkuit ini, terutama karena ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang karakteristik trek dan dukungan luar biasa dari para penggemar Italia. Namun, kehadiran Marquez di San Marino tahun ini membuat persaingan semakin menarik. Marc Marquez datang ke Misano dengan momentum yang sangat positif. Kemenangan di Aragon memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa baginya. Ia tahu betul bahwa mengalahkan Bagnaia di kandangnya sendiri tidak akan mudah. Tetapi Marquez tampaknya tidak gentar. Sebaliknya, ia melihat ini sebagai tantangan besar untuk menunjukkan bahwa dirinya telah benar-benar kembali ke puncak performa. Keberhasilan di Misano bisa menjadi penanda kebangkitan penuh Marquez, sekaligus menjadi pukulan psikologis bagi Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia. Tim Gresini Racing pun tak kalah optimis. Mereka telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi salah satu sirkuit paling teknis di kalender MotoGP. Misano dikenal memiliki kombinasi tikungan cepat dan lambat yang menuntut pengaturan motor yang sempurna. Mesin Ducati Desmo Sedici GP23 yang digunakan Marquez telah dioptimalkan untuk menghadapi tantangan di sirkuit ini. Dengan kecepatan lurus yang luar biasa dan manuver tikungan yang presisi, tim Gresini yakin mereka dapat memberikan Marquez alat yang dibutuhkan untuk bersaing dengan Ducati pabrikan Bagnaia. Namun, taktik dan strategi akan memainkan peran yang sama pentingnya. Misano bukanlah sirkuit yang mengandalkan kecepatan semata. Pembalap harus cerdas dalam mengatur ritme balapan, terutama karena karakteristik sirkuit yang bisa berubah dengan cepat, terutama jika cuaca berubah. San Marino seringkali menghadirkan cuaca yang tak menentu. Bagi Marquez, hal ini bukanlah masalah. Ia dikenal sebagai salah satu pembalap paling berpengalaman dalam menghadapi kondisi cuaca yang berubah-ubah. Fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan kondisi trek basah maupun kering bisa menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Di sisi lain, Pecco Bagnaia juga tidak akan menyerah begitu saja. Sebagai pembalap yang memimpin klasemen sementara, Bagnaia memiliki keunggulan moral dan teknis di Misano. Namun, tekanan untuk menang di depan publik sendiri bisa menjadi pedang bermata dua. Kesalahan kecil di bawah tekanan tinggi bisa merugikan, dan Marquez jelas akan siap memanfaatkan setiap celah yang ada. Bagnaia, dengan seluruh pengalaman dan kemampuannya, harus mempertahankan fokus penuh sepanjang balapan jika ingin menghindari ancaman dari Marquez yang sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Kedua pembalap memiliki sejarah persaingan yang panjang, meski dalam beberapa musim terakhir Bagnaia lebih unggul berkat dominasi Ducati. Namun, Marquez yang sedang dalam proses kebangkitan bersama Gresini Racing adalah ancaman nyata bagi siapapun, termasuk Bagnaia. Jika Marquez berhasil menang di San Marino, ini tidak hanya akan menjadi kemenangan penting bagi dirinya, tetapi juga akan mempengaruhi jalannya persaingan gelar juara dunia musim ini. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini menantikan apakah Marquez bisa mengakhiri dominasi Bagnaia di Misano. Kemenangan di kandang lawan akan menjadi pernyataan besar dari Marquez bahwa ia telah sepenuhnya kembali dan siap bersaing untuk gelar juara dunia lagi. Di sisi lain, Bagnaia tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Ia memiliki segala kemampuan dan sumber daya untuk mempertahankan dominasinya di sirkuit rumah. Dengan persiapan intens dari kedua belah pihak dan kondisi sirkuit yang menantang, balapan di San Marino dipastikan akan menjadi salah satu seri paling menarik di musim ini. Marquez dan Bagnaia siap bertarung habis-habisan, dan hasilnya bisa sangat menentukan arah kejuaraan dunia MotoGP 2024. Bagaimanapun, para penggemar bisa berharap melihat pertarungan sengit antara dua raksasa balap di atas salah satu sirkuit paling teknis dalam kalender MotoGP. Setelah borong podium di Aragon, Marc Marquez kembali tercepat di sesi praktis Misano,
siap dominasi lagi di GP San Marino, kandang Pecco Bagnaia. Marc Marquez, pembalap utama Gresini Racing, terus menunjukkan performa gemilang setelah mengamankan podium di GP Aragon pekan lalu. Kini, Marquez kembali mencatatkan waktu sangat baik di sesi latihan pada MotoGP San Marino di sirkuit Misano. Sesi latihan ini menjadi indikasi kuat bahwa Marquez siap untuk mendominasi lagi, sekaligus mengancam dominasi Pecco Bagnaia, sang juara dunia dan pembalap andalan Ducati, di kandang sendiri. Penampilan Marquez bersama Gresini Racing sejak pertengahan musim ini terus meningkat tajam. Setelah kesulitan menemukan performa terbaik selama beberapa musim terakhir dengan Repsol Honda, kepindahannya ke Gresini memberi angin segar bagi karirnya. Di GP Aragon yang berlangsung minggu lalu, Marquez mengejutkan banyak pihak dengan keberhasilannya memborong semua podium di semua sesi, menunjukkan bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi. Musim ini, perpindahan Marc Marquez ke Gresini Racing membawa harapan baru, baik bagi sang pembalap maupun tim yang terkenal dengan sejarah panjangnya di MotoGP. Sejak awal debutnya bersama Gresini, Marquez tampak lebih nyaman dan berhasil menemukan kembali kecepatan dan konsistensi yang sempat hilang beberapa musim sebelumnya. Puncaknya adalah saat Marquez berhasil naik podium di GP Aragon, setelah serangkaian hasil positif sejak bergabung dengan tim berbasis di Italia tersebut. Kini, di Misano, Marquez melanjutkan tren positifnya dengan mencatatkan waktu tercepat GP23. Sirkuit Misano yang memiliki panjang 4,18 km ini dikenal teknikal dan menantang. Tetapi Marquez tampak sangat nyaman menaklukkan setiap tikungan dengan presisi. Saya merasa sangat baik di atas motor sejak sesi latihan bebas 1. Setelah podium di Aragon, kepercayaan diri saya semakin tinggi, dan di Misano, saya merasa siap untuk memberikan yang terbaik, ujar Marquez dalam wawancara pasca free practice. Kehadiran Marquez yang kian kompetitif di setiap balapan musim ini, tentu menghidupkan kembali persaingan di papan atas. Dengan catatan waktu impresif di sesi praktis Misano, ia mengirimkan pesan bahwa dirinya siap menantang para pesaing utama, termasuk Pecco Bagnaia, yang tahun lalu mendominasi di sirkuit ini. Kesuksesan Marquez di Aragon adalah sinyal bahwa sang juara dunia 8 kali ini masih sangat kompetitif. Di Aragon, Marquez menunjukkan ketenangan dan pengalamannya, meski balapan berlangsung ketat dengan banyak rival yang juga tampil impresif. Kemenangan podium di Aragon bukan hanya soal performa balap, tetapi juga strategi dan pemilihan waktu yang tepat untuk menyerang. Di Misano, kecepatan yang ia tunjukkan di sesi praktis seakan menjadi kelanjutan dari momentum positif itu. Saya senang dengan hasil di Aragon, tetapi kami tidak boleh berpuas diri. Misano adalah tantangan yang berbeda, dan saya akan bekerja keras dengan tim untuk menjaga konsistensi ini hingga balapan nanti, ujar Marquez. Bagi Gresini Racing, kinerja Marquez di Aragon dan hasil sementara di Misano menunjukkan bahwa mereka memiliki senjata kuat untuk bersaing dengan tim-tim pabrikan besar. Tim independen ini tampaknya berhasil memberikan motor yang kompetitif kepada Marquez, serta suasana kerja yang kondusif bagi pembalap asal Spanyol itu untuk kembali ke performa terbaiknya. Sirkuit Misano memiliki karakteristik yang sangat teknis dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat yang menuntut pengendalian motor yang sangat baik. Dalam kondisi cuaca yang sering berubah-ubah di San Marino, pengaturan motor yang tepat dan kemampuan adaptasi pembalap akan menjadi kunci sukses. Marquez, dengan pengalamannya yang luas di berbagai sirkuit, tampaknya mampu beradaptasi dengan baik di sini. Trek ini sangat menuntut konsentrasi penuh, terutama di tikungan-tikungan cepat. Kami harus cerdas dalam memilih ban dan menjaga performa motor tetap stabil sepanjang balapan, jelas Marquez tentang tantangan di Misano. Di sisi lain, Bagnaia, yang sudah akrab dengan karakteristik sirkuit ini, juga tahu persis bagaimana caranya menaklukkan Misano. Namun, dengan Marquez yang terus mengancam di setiap tikungan, Bagnaia harus memperhitungkan strategi yang matang untuk dapat mengatasi ancaman tersebut. Dengan hasil impresif di sesi praktis, Marc Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar pembalap yang sedang beradaptasi dengan tim baru, tetapi juga penantang serius di GP San Marino. Dominasi yang ia tunjukkan di sesi latihan bebas pertama menjadi ancaman bagi Pecco Bagnaia, yang masih berusaha menemukan ritme terbaiknya di kandang sendiri. Kembalinya Marquez ke performa terbaik bersama Gresini Racing menjadi salah satu cerita menarik musim ini. Dengan persaingan ketat antara Marquez dan Bagnaia, balapan utama di Misano pada hari Minggu nanti diperkirakan akan berlangsung sangat seru. Apakah Marquez akan melanjutkan dominasinya setelah kesuksesan di Aragon? Ataukah Bagnaia akan bangkit dan mempertahankan tahtanya di Misano? Semua mata kini tertuju pada Misano, di mana aksi luar biasa dipastikan akan tersaji.